جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita di kesempatan ini kita melanjutkan membacakan tentang Masailul Jahiliyah, dan terakhir kemarin kita menyebutkan bahwa penyebab orang menyimpang adalah di saat mereka melihat kedahului oleh orang-orang yang dianggap statusnya rendah, sehingga dia menolak untuk mengikuti kebenaran. Kemudian di kesempatan ini beliau melanjutkan di poin atau di masalah ke 26, yaitu berkaitan dengan pribadi orang-orang jahiliyah terhadap kitab Allah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-mas'alatu sadisatu wal 20, masalah ke-26, tahrifu kitabillahi min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Itu mereka mentahrif kitab Allah setelah apa yang mereka pahami dan mereka ketahui, yaitu berupa kebenaran. Ini adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan yuharrifunal kalima an mawadhihi, atau dalam ayat yang lain, minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhihi wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghairu musma' wa ra'ina ila akhiril ayat. Dalam surat An-Nisa Allah mengatakan di antara orang-orang hadu, orang-orang yang mengaku Yahudi, yuharrifuna al-kalima, mereka mentahrif al-kalima. Al-kalima di sini adalah kalamullah, yaitu Taurat. Mereka tahrif an mawadhihi, dari tempat-tempat yang sebenarnya. Yuharrifunal kalima an mawadhihi. Ya. Syekh Sa'di mengatakan yuharrifunal kalima an mawadhihi imma bitaghyiril lafzi awil ma'na aw huma jami'an. Orang Yahudi mentahrif kalamullah dari maksud dan tempat sebenarnya, imma yang dirubah itu lafadznya, atau yang dirubah itu maknanya, atau lafaz dan maknanya sekaligus. Ya. Ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, yuharrifun, mereka mentahrif. Maka di sini dalam bab ini ikhwah, salah satu salah satu penyebab atau salah satu masalah yang di situ masalah jahiliyah adalah mereka mentahrif kitab Allah. Apa itu tahrif? Tahrif fil lughah bermakna
taghyir min harafa wa harrafa. Kalau harafa artinya amala, menyondongkan, ya. Kalau bitasydid harrafa yuharrif, itu min babil mubalaghah, artinya betul-betul melencengkan, berubah. Ya, disebutkan tentang apa? Tahrif seperti ini. Oleh karena itu ketika dijelaskan tentang maksud dari apa namanya mentahrif, yaitu artinya adalah menyondongkan atau memalingkan sebuah lafaz dari makna yang sebenarnya. Itu yang disebut dengan apa? Tahrif. Atau memalingkan sebuah amalal makna, memalingkan makna atau maksud, bukan makna ya, memalingkan maksud dari sebuah kalim ungkapan kepada sesuatu yang tidak ada penunjukan kepada makna tersebut. Memalingkan dari sebuah maksud, tujuan yang itu tidak didukung sedikit pun oleh lafaz sebenarnya, atau tidak ada sisi bahasanya ke situ. Atau dalam ungkapan lain, andaikan pun ada biqarinatin, yani marjuha, atau dengan karinah yang marjuh, itu tahrif namanya. Maka tahrif itu maknahu taghyir, berubah. Ini tentang apa makna tahrif ya di sini. Maka disebutkan di poin yang besar ini, tadi disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, maka tahrif terbagi 3 atau secara umumnya 2, yaitu adalah tahrif makna, yaitu merubah maknanya. Yang dimaksud di sini adalah lafaznya itu tidak dirubah, tapi maknanya dimaksudkan kepada sesuatu yang bukan ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Maknanya, lafaznya tetap ada, tapi maknanya bukan ditunjukkan kepada bukan lafaz tersebut. Itu disebut dengan tahrif makna. Kita kasih contoh, umpamanya tahrif di dalam nama atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya dalam sifat Allah Azza wa Jalla, seperti sifat umpamanya tentang sifat wajah, ya. Kemudian mereka memalingkan wajah kepada nikmat, ya, kepada apa? Nikmat. Wajah dengan nikmat, itu tidak ada kaitan secara apa? Secara bahasa. Wajah di situ menjadi nikmat, seperti itu. Maka ditahrif secara maknanya seperti ini. Atau umpamanya dengan kalimat apa? Yang menyebutkan tahrif itu adalah istawa, menjadi maknanya bukan istawa tapi istaula. Lafaznya tetap istawa tapi maknanya istaula, ya, seperti istaula itu artinya menguasai. Ini disebut apa? Tahrif makna. Tahrif apa? Makna. Maknanya dirubah dari kata istawa. Istawa itu di atas, meninggi. Seperti umpamanya istawa itu ada maknanya 2, istawa dengan ala, ada istawa dengan ila. Sumastawa ila sama, istawa ila itu so'ada ila, itu menuju, qasoda, so'ada, naik, ya, seperti itu. Itu maknanya.
Kalau istawa ala itu sudah di atas. Fastawat alal judi, di mana pesawat, di mana pesawat, perahu atau kapal Nabi Nuh itu istawat alal jud, yaitu di atas puncak gunung, di atas puncak gunung, seperti itu. Ini yang disebut dengan istawa. Maka ketika dikatakan istawa, ala artinya di atas. Ala artinya apa? Di atas. Irtafa'a artinya meninggi. Ala wartafa'a itu istawa. Makanya ketika menjelaskan tentang istawa alal ars, Allah itu adalah istawa di atas ars. Rasulullah SAW dalam lafaz yang sharih yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan dihasankannya, beliau mengatakan atau disebutkan wal arsyu fawqa dzalik, ars di atas seluruh makhluk Allah, itu seluruh langit dan bumi dan kursinya, ya. Wallahu fawqal arsy, dan Allah fawqal arsy, menggunakan kata fawqa, di atas, ya, fawqal arsy, jadi menggunakan apa? Kata fawqa, di atas. Wa ya'lamu ma antum alaihi, dan Allah mengetahui apa yang kondisi kalian ada. Allah fawqal arsy, Allah di atas ars, ya. Kemudian Allah mengetahui tentang keadaan kita yang disebutkan. Nah, kalimat istawa ya ala. Istawa itu artinya adalah tinggi, ya. Ketika disebutkan ala, seperti itu. Dan itu disebutkan istawa itu seperti itu. Dan kalimat istawa ala, Allah tinggi di atas ars, itu bukan berarti Allah butuh kepada ars, karena tidak semua yang tinggi di atas itu butuh kepada yang di bawah. Enggak semua. Seperti itu. Ini kondisinya. Ini berkaitan dengan hal ini. Maka teman-teman disebutkan ini tahrif, yang disebut tahrif makna. Kalau tahrif lafaz, ya, tahrif lafaz ya umpamanya dengan menambah huruf atau mengurangi huruf atau mengganti huruf atau mengganti harakat. Itu disebut tahrif lafzi. Tahrif lafzi, merubah lafaz, ya, merubah lafaz. Bukan mengganti kata, tapi merubah lafaz yang terungkap di situ. Imma bi ziyadah au nuqsan au bi taghyir harakah au bi taghyiril huruf. Ya, imma dengan ditambah. Umpamanya tadi ditambah dari hittatun menjadi hintah. Ya. Ya, dari apa? Dari kata hittah menjadi hintah, dari jadi pakai nun ya jadi gandum. Ya. Jadi dari sesuatu yang harus ditempuh menjadi sebuah gandum. Ini beda maknanya. Ya. Kemudian apa? Merubah apa? Harokatnya. Kalau dalam Al-Quran ya ada harokat. Kalau dalam bahasa lain mungkin bukan dengan harokat. Kita cerita dengan apa? Al-Quran. Kalau merubah lafaz, seperti umpamanya merubah lafaz dalam bentuk merubah lafaz itu berupa dikurangi apa? Dikurangi hurufnya. Dikurangi hurufnya. Contohnya apa yang dikurangi hurufnya? Dikurangi salah satu hurufnya. Ya. Atau diganti hurufnya yang harusnya apa? Dengan apa? Huruf tertentu dengan huruf yang lain. Maka itu dirubah. Seperti itu. Ada juga yang dirubah apa? Harokatnya. Kalau dalam bahasa Arab ada dirubah harokatnya. Itu berkaitan dengan i'rab. Yaitu i'rab itu perubahan harokat di ujung kata. Bisa dari marfu menjadi mansub, menjadi majrur dan seterusnya. Biasanya marfu mansub. Seperti itu. Seperti umpamanya firman Allah Ta'ala menyebutkan wa kallamallahu Musa. Kalimat Allahu menjadi Allaha. Wa kallamallaha Musa. Kalau wa kallamallahu Musa,
Allah yang berbicara. Tapi kalau wa kallamallaha Musa, Musa yang berbicara. Karena dalam lafaz Musa itu tidak jelas. Bisa posisinya mansub, bisa posisinya marfu. Kalau mansub berarti jadi maf'ul, ya. Kalau marfu menjadi fa'il. Nah, kalau umpamanya Musanya marfu, otomatis lafaz Allahnya ini mansub ala annahu maf'ul. Jadi yang berbicara adalah Musa, seperti itu. Ini kan di sini. Nah, konsekuensi dari tahrif ini otomatis akan merubah makna yang tadi. Jadi kalau sudah tahrif lafzi, tahrif makna. Dan ada juga tahrif yang terjadi di zaman masa Imam Ahmad, yaitu di dalam khilafah Mu'tazilah. Karena mereka tidak mau mensifati Allah itu adalah Sami dan Basir, maka mereka merubah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwal azizul hakim. Ya, wa huwal azizul hakim. Karena Sami Basir ingin menafikan sifat as-sam'u wal basar. Seperti itu. Itu terjadi. Ini adalah kalau tahrif yang ini bukan tahrif lagi, bukan tahrif lafzi lagi. Ini tahrif ayat. Atau tahrifu, bukan tahrif lafzi kalimat lagi, tahrif apa? Kalam. Ayat, benar-benar diganti kata-kata. Seperti itu. Nah, ini adalah yang disebut dengan apa? Penyelewengan. Dan tahrif ini yang terjadi adalah dari seluruh kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Terjadi penyimpangan. Yang masyhur adalah Taurat dan Injil, dan yang masih tersisa. Seperti itu. Maka jelas di situ adalah terjadi perubahan. Seperti terjadi perubahan. Disebutkan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat kalimat yuharrifuna kalimah mawadhi. Mereka merubah kalim dari makna yang sebenarnya. Min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka paham. Wa hum ya'lamun, dan mereka tahu maknanya. Jadi seperti ini tahrif. Nah, tahrif ini terjadi itu adalah kebiasaan siapa? Orang-orang Yahudi yang merupakan orang jahiliyah. Orang Yahudi dan orang Nasrani ketika Rasulullah SAW diutus dan mereka tahu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu, mereka tahu tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, tapi mereka mengingkari. Maka mereka adalah disebut kaum jahiliyah. Itu kaum jahiliyah, tidak beriman kepada Nabi SAW dan kepada Islam itu sendiri. Nah, ini adalah tahrif, ya. Dan ini perbuatan siapa? Perbuatan orang-orang Yahudi kepada Taurat. Nah, di tengah-tengah kaum muslimin bisa terjadi tahrif. Ya, kita ketahui bahwa Al-Quran, yakni Al-Quran ini adalah yaitu dijaga, mahfuz. Yani yahfazuhullah. Allah akan menjaga Al-Quran ini. Ya, sampai kepada datang waktunya. Yaitu datang di saat mendekati hari kiamat, di mana Al-Quran ini akan terjaga dan Allah menjaminnya. Dan ketika disebutkan terjaga, ya, Allah yang akan menjamin. Jadi kalau umpamanya kita jangan mengatakan bahwa kita, kalau bukan kita siapa lagi, nggak boleh, ya, nggak boleh mengatakan gitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, kalau bukan antum, ya Allah akan menciptakan orang-orang yang akan menjaga apa? Menjaga Al-Quran ini. Jadi beramallah antum di dalam hal tersebut adalah untuk diri antum sendiri di hadapan Allah tabaraka wa taala, ya. Sini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan apa hikmahnya kitab Allah yang sebelumnya tidak terjaga? Ya. Apa hikmah? Mungkin antum secara falsafah, orang falsafah kan biasa mikir gitu, ya. Ngapain, kan Allah kan Maha Kuasa. Ya, kalau Taurat ditutup, ya sudah tutup aja kan, gitu kan, seperti itu, nggak usah terjadi perubahan dan seterusnya kan, ya kan. Kalau mau terjadi, cabut aja, hilangkan Taurat dan seterusnya, kemudian baru setelah itu diutusnya Nabi Muhammad SAW. Apa hikmahnya? Ya, hikmahnya adalah pertama, Taurat itu tetap masih ada, tapi bercampur dengan
penyelewengan. Demikian juga Injil. Apa hikmahnya? Hikmahnya bahwa Rasulullah SAW pernah menyeru siapa? Orang-orang Yahudi ahlul kitab, di mana Rasul diperintahkan Allah, qul ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kemarilah kepada kalimat yang sama antara kita dengan kalian. Alla na'budu illallah. Di mana apa? Kalimat yang sama itu adalah kita tidak boleh ibadah kepada kecuali kepada siapa? Kepada itu kalimat Allah. Dan itu maktub dalam kitab. Dan di masa Rasulullah SAW ketika ada orang yang apa? Ada orang yang berzina di kalangan Yahudi atau ada orang yang mencuri di kalangan Yahudi, mereka bertanya. Maka Rasul mengatakan berhukumlah dengan tahu di kitab kamu ada. Ini sebagai pembuktian tentang kebenaran Al-Quran di situ. Ya, kemudian dan pada saat itu ternyata jari tokohnya itu menutupi hurufnya. Kemudian Nabi mengatakan singkirkan itu faida ayatul ini kota dan sebutkan ternyata di situ ada ayat tentang hukuman pencuri atau hukuman perzinahan dan yang lainnya. Ini disebutkan tentang hal tersebut kan. Ya. Kemudian di antara hikmahnya bahwa Allahu an yakuna kitabahu mahfuz ilal Quran. Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa yang terjaga dari kitabnya itu hanya Al-Quran, tasyrifan lin nabiyil karim. Ini sebagai bentuk kemuliaan kepada nabi yang paling mulia, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kitabnya terjaga. Ya. Ini di antaranya. Kemudian berikutnya di antara hikmahnya kenapa Al-Quran ini adalah kenapa terjadinya tahrif sebelumnya, yaitu terjadinya tahrif sebelumnya adalah Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan bahwa Al-Quran inilah yang akan yang akan menjelaskan muhaimin, jadi pemutus hakim kebenaran akan kitab-kitab sebelumnya. Makanya ketika kitab-kitab sebelumnya disodorkan kepada Al-Quran, banyak kesamaan. Makanya tidak boleh heran kalau umpamanya kitab-kitab yang disandarkan kepada Injil ya atau kepada Taurat itu menceritakan qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi, sehingga wujidat Israiliyat. Kemudian kita didapatkan dengan cerita-cerita Israel, cerita-cerita keturunan Nabi Israel. Keturunan Israel itu kan Nabi Yakub ya. Jadi Israiliyat cerita-cerita dari keturunan Bani Israel seperti itu. Dan cerita tentang Bani Israel ini disebutkan oleh Nabi SAW, wa haditsu an Bani Israel wala haraj. Ceritakanlah tentang kisah Bani Israel dan nggak perlu kalian merasa berat ketika menceritakan Bani Israel ketika cerita tersebut tidak bertentangan dengan agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Itu Israiliyat. Berarti kalau tidak bertentangan, berarti hal tersebut adalah bisa dijadikan sebagai syahid untuk argumentasi tentang agama yang mulia ini. Seperti itu. Selama permasalahan itu tidak bertentangan. Karena Israiliyat itu adalah ada 3 kondisi, ya, yang disebutkan dalam kitab-kitab tersebut. Yang pertama adalah ma'lumun bikadibihi, diketahui dengan kedustaannya, dusta cerita Israel. Kenapa? Mukhalifatun lil Quran, jelas. Mukhalifatun lil Quran, menyelisih Al-Quran, menyelisih Islam, menyelisihi ajaran para nabi, atau menyelisihi tauhid, pokok agama. Kalau cerita Israiliyat itu menyelisihi menyelisihi tentang tentang tauhid ya, menyelisihi tentang tauhid, maka jelas itu maklum bikadibi, jelas kedustaannya ya, jelas kedustaannya. Ini tentang cerita yang jelas ini. Yang kedua adalah menyelisihi tentang tadi disebutkan menyelisih tentang pokok agama ya. Kalau menyelisih tentang Al-Quran itu sendiri, Al-Quran dan hadis Nabi, jelas kedustaannya. Yang kedua adalah wa ma'lumun bisidqihi. Cerita Israiliyat itu jelas kebenarannya
Ya, jelas kebenarannya itu maksudnya apa? Sesuai dengan apa? Fitrah, sesuai dengan akal, sesuai dengan apa? Dalil syar'i, sesuai dengan pokok-pokok ajaran para nabi semuanya. Maka ini adalah jelas kebenarannya. Maka inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW apa? Hadis an Bani Israel wala haraj. Ceritakan tentang Bani Israel dan nggak boleh apa? Nggak boleh merasa berat di situ. Maka kita dapat kalau antum baca kitab tafsir Ibnu Katsir, itu kadang-kadang muncul cerita Israiliyat yang beliau dapati tentang cerita tersebut berdasarkan apa riwayatnya tentang hal tersebut. Ya, diriwayatkan dari para sahabat, para tabiin sebelumnya, itu disebutkan ada cerita Israiliyat di situ yang menjadi syahid terhadap ayat. Ya, itu diantaranya. Yang ketiga cerita Israiliyat atau Bani Israel ini adalah cerita yang tidak diketahui benar dan salahnya. Tidak diketahui apa kebenaran ini benar salah. Disebutkan benar, nah, istilahnya nisbahnya ke sana kan gitu. Disebutkan apa? Salah, ternyata tidak ada menyelisihi terhadap apa? Terhadap dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Maka di sini adalah ketika di situ kita tidak mendapatinya kejelasan benar dan salahnya, maka pada saat itu adalah tawakuf. La nusaddiquhu wa la nukadzibuh. Ya, tidak membenarkannya dan tidak mendustakannya, walakin yajuzu lana tahdits. Boleh bagi kita untuk menceritakan. Ini cerita Bani Israel begini. Ya kan? Tapi kita tidak boleh mendustakan dan tidak boleh membenarkan. Kadang yang pertama sudah jelas kedustaan, wajib bagi kita mengingkarinya. Ya, kalau jelas kebenarannya berarti wajib bagi kita mengimaninya. Cerita bahwa itu adalah terjadi benar. Wallahu taala a'lam. Nah, ini tentang cerita tersebut. Nah, terjadilah tahrif dalam apa? Dalam Al-Quran. Ini menjelaskan tentang kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi kita adalah mulia dengan itu. Kemudian terakhir yang kita bahas di sini, apa pendorong orang bisa tahrif? Kok bisa tahrif ya? Pendorong bisa tahrif. Kalau disebutkan di dalam ayat bahwa mereka orang-orang ahlul kitab yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka berkata, ya, itu adalah datang dari siapa? Datang dari Allah Subhanahu wa taala, padahal itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, seperti ini. Mereka adalah menuliskan apa? Menuliskan kitab Allah, menuliskan di dalam kitab Allah dengan tangan mereka, litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab, agar kamu menyangka itu bagian dari Alkitab padahal itu bukan dari Alkitab, seperti itu. Jadi pendorongnya orang bisa tahrif itu yang pertama liddifa ala aqaidihimil batilah. Muncul tahrif itu adalah untuk membela akidah mereka yang batil. Membela akidah mereka yang batil. Ya, seperti itu. Ini yang pertama. Maka setiap apa? Atau membela keyakinan, akidah atau amal mereka atau perilaku mereka yang batil, kita satukan saja biar mudah ya. Nah, ini kondisinya. Mereka membela hal tersebut, maka mereka memunculkan tahrif tersebut untuk apa? Tidak disangka jelas kebatilannya. Jadi kalau momennya muncul tahrif ya,
kemudian diketahui bahwa ternyata itu ditahrif dan seterusnya. Kalau tidak ditahrif, ya, maka akan menyangka mereka, dikatakan oh pasti mereka salah, gitu kan. Maka ayat atau umpamanya kalam Allah Subhanahu wa taala yang muncul kalau tidak ditahrif, ya, kalau ditahrif, orang akan tahu tentang apa yang dia amalkan itu adalah batil. Ini adalah ini. Berarti dia tahu dulu bahwa akidahnya batil, tapi untuk menipu mereka. Fahasala fit tahrif. Maka mereka apa? Terjadi pada tahrif ini, ya. Sebenarnya orang-orang Yahudi itu kan seperti itu. Kalau mereka tidak mentahrif, otomatis apa? Mereka akan keciduk kesalahan mereka dan akan terbukti kebenaran Al-Quran yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kita untuk berjihad dengan Al-Quran ini, ya. Berjihad dengan Al-Quran ini, kita harus memahami betul tentang Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran dan memahami maksud di situ, karena di dalamnya mesti jawaban tentang berbagai penyimpangan itu ada, ya. Jawaban berbagai penyimpangan tentu ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajahidhum bihi jihadan kabir, dan berjihadlah kamu dengan Al-Quran ini dengan jihad yang besar. Ini yang pertama, ini pendorongnya. Difa'an li aqaidihim aw li a'malihim li dinihim al-batil. Sebagai bentuk penjagaan kepada keyakinan, akidah dan amal dan agama mereka yang batil itu. Difa'. Jadi mereka tahu dulu dia batil. Baru dengan itu adalah untuk menutup kebatilannya agar hujah kalamullah ini tidak sampai kepada mereka, mereka tutup. Ya, seperti itu. Maka mereka yuharifunal kalimah an mawadhi. Mereka mentahrif kalimat dari maksud yang sebenarnya, seperti ini. Ya, ini seperti ini. Yuharifunal kalimah an mawadhi. Atau yuharifunal kalimah min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Mereka mentahrif sesuatu yang mereka pun paham. Sudah paham dan mereka sudah tahu. Maka mereka mentahrif. Kenapa? Karena kalau tidak ada tahrif, maka akan jelas apa kesalahan mereka. Yang kedua, dawafinya adalah asyubuhatu, yakni fi dinihim, terjadi kesamaran dalam agama mereka. Fayattabi'u syubuhat, maka mereka mengikuti syubhat. Wa taraku yakni al-asl fid din. Mereka muncul terjadi kena syubhat. Mereka tidak memastikan benar dan salah ini. Tapi mereka ketika muncul syubhat, maka yang muncul syubhat tersebut menjadi sebuah keyakinan yang mereka ada. Ya. Ketika muncul syubhat tersebut, maka ketika disodorkan apa? Ayat-ayat yang jelas, ya, bertentangan dengan syubhat yang mereka yakini, maka mereka dengan syubhatnya tersebut otomatis akan merubah ayat-ayat yang jelas. Maka mereka terus mencari pembenaran saat ketika muncul tahrif tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian mereka di tahrif di umat Nabi Muhammad di sini adalah tahrif makna, ya. Ini mereka berusaha merubah kata tahrif menjadi takwil. Jadi kalimat tahrif sendiri pun mereka tahrif dengan kata apa? Takwil. Sementara kata takwil itu bisa jadi bimana tahrif, bisa jadi bimana tafsir yang terpuji. Jadi kalimat takwil itu sebenarnya bisa terpuji, bisa tercela. Yang tercelanya kalau mananya tahrif, karena mereka sudah menamai takwil dengan tahrif yang sebelumnya takwil tidak dimanai tahrif. Jadi perlu kita ketahui bahwa kalimat takwil adalah asalnya kalimat terpuji. Ketika mereka menyebutkan tahrif, mereka dinamai takwil, sehingga muncul para ulama menjelaskan takwil itu ada yang tidak terpuji, karena maksudnya itu takwilnya ahlul batil maka tahrif. Tapi kalau takwilnya ahlus sunnah itu adalah tafsir. Makanya Abdullah bin Abbas didoakan oleh Nabi SAW dengan kalimat apa? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ta'wil mana tafsir. Imam Ibnu Jarir selanjutnya mengatakan wa ta'wilu hadhihi ayat. Ta'wil mana tafsir. Ini kalimatnya masih lurus. Ketika tahrif dimanai ta'wil, maka para menyebutkan ta'wil itu maknanya dua. Sehingga muncul kitab para ulama di di para muhaqqiqin itu Ibnu Qudamah menulis dengan dhammut ta'wil.
celaan orang yang mentakwil. Mentakwil di situ adalah aglam yang disebutkan adalah tahrif. Ya, tahrif ya. Dan tahrif ini bahasa Al-Qur'an seperti ini. Yang terlebih banyak tahrif adalah dalam asma dan sifat, banyak tahrif. Maka Syekhul Islam menulis tentang dalam akidah wasithiyahnya menetapkan sifat Allah tanpa tahrif, ta'til, wala takyif, wala tamthil. Sebutkan ada 4 ya ketika menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini tahrif. Jadi pendorongnya adalah syubhat. Kalau pendorongnya syubhat ini ya harus disingkirkan syubhatnya terlebih dahulu. Maka para ulama senantiasa muncul menjawab berbagai bentuk penyimpangan tahrif karena syubhat ini. Maka yang pertama para ulama Yang pertama para ulama bahas itu adalah penjelasan syubhatnya dulu. Kemudian setelah itu baru penyebabnya yang muncul adalah mereka kuatkan dengan tahrif. Ya. Kemudian yang ketiga adalah syahwat. Ya. Kalau untuk berkaitan dengan syahwat ini yaitu hawa. Jadi dia udah tahu udah tahu kebenaran, dia mengakui kebenaran dan seterusnya. Tetap untuk mencari pembenaran ini adalah atau untuk meluruskan amal yang sesuai dengan syahwatnya tersebut, maka ditakwillah sebahagian ayatnya dengan tujuan bahwa agar syahwatnya tersalurkan sesuai dengan keinginannya. Ini subhanallah banyak kalimat-kalimat seperti ini ya. Sehingga muncul tahrif yang menyelisih syariat Allah tabaraka wa taala. Kemudian terakhir ya, pembahasan kita adalah di dalam Al-Qur'an sampai hari ini ya, takwil secara lafzi baik berubah ini dan seterusnya itu tidak sampai muncul besar. Kenapa? Karena memang alhamdulillah Al-Qur'an itu adalah dinukilkan dari mulut ke mulut secara hifdzu dan talqin, talaqi, sehingga mahfuz. Allah Subhanahu wa taala jaga sebagaimana janjinya, dan itu janjinya pasti ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Jadi dalam Al-Qur'an tidak takwil lafzi ya, aglabnya. Yang terjadi dalam Al-Qur'an itu adalah takwil ma'nawi. Dan takwil ma'nawi, takwil ya tahrif ya, tahriful makna, bukan tahrif ma'nawi. Tahrif makna ya. Kenapa tahrif makna? Ya karena memang tidak mungkin tahrif lafzi, karena talaqathul ummah bitawatur. Al-Qur'an ini adalah terus turun temurun nukilkan dengan kondisi banyak mutawatir. Bahkan ya jangankan orang dewasa, anak kecil juga mereka sudah banyak menghafal Al-Qur'an lafaz dan maknanya. Seperti itu. Ini kondisinya. Nah, dengan ini ikhwah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ketika Syekh menyebutkan tentang masalah jahiliyah seperti ini, yang dimaksudkan kita harus hati-hati dengan penyakit-penyakit ini, terlebih ketika bercerita tentang Al-Quran. Kalau umpamanya kita tidak tahu tentang hal tersebut, tawakuf, dan kita wajib mencari tahu kepada penjelasan para ulama menjelaskan tentang hal ini seperti ini, kepada ahli ilmu ini yang bisa membuka tentang makna dari lafaz tersebut dengan kembali kepada tafsir-tafsir para ulama yang diketahui keabsahannya sebagai ahli tafsir dari kalangan ahlu sunnah. Seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan, dan ini tidak menceritakan tahrif dalam asma wa sifat, tapi tahrif dalam ayat Allah secara umum. Bisa jadi berkaitan untuk menghalalkan menghalalkan musik, menghalalkan apalagi menghalalkan khamr, menghalalkan itu bisa mentahrif makna dari lafaz Al-Quran tersebut. Itu tahrif, dan itu kalau tahrif mesti maknanya berbeda. Wallahu ta'ala alam. Demikian bahasan kita ya, yang harus kita hati-hati, yaitu mentahrif dari nas Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembalikan kepada akhir